Ada yang menganggap zona nyaman itu mematikan. Mereka yang lebih betah berada di zona nyaman tak akan mencapai banyak hal dalam kehidupannya. Mereka tidak perlu banyak upaya untuk menjalani kehidupan yang nyaman, puas dengan keadaan yang biasa-biasa saja. Yang lain menganggap orang biasa-biasa saja tetap berada di zona nyaman selama hidup mereka, lantaran sudah terlalu lama mereka jadi enggan dan kesulitan menjajal hal-hal baru. Padahal ada banyak petualangan yang menanti dalam hidup, yang akan memberimu lebih banyak lagi hal yang bisa dicapai. Di saat kamu merasa sudah terjebak dalam zona nyaman, diperlukan motivasi untuk beranjak dan bangkit, menyongsong hal-hal lain yang akan membawamu melangkah lebih jauh, merasakan lebih dalam, dan mendapatkan lebih banyak. Jadi, kamu harus mencoba hal-hal baru, menjadi tak takut akan apapun, tangguh, menjadi petualang, dan memiliki keyakinan bahwa kamu bisa mencapai lebih banyak dalam kehidupan. Hari ini, di tengah pandemi yang terasa seperti kekangan orang tua terhadap anak bungsunya, sepertinya sudah berada di ubun-ubun. Ya, kami berenam memutuskan untuk bersemedi ke Gunung Argopuro. Selamat pagi jiwa-jiwa optimis, pemakan janji-janji manis. Kesulitan yang dihadapi hari ini akan membantumu sukses di masa depan. Melawannya Tepat jam 6, perjalanan kami dimulai dari Desa Kupang, perkampungan ujung barat dari kota terkasih Bondowoso. Dari sini kami sudah menghadapi tebing curam, turun naik dari Desa Pakem ke Desa Pandu. Desa Pandu sendiri di sini sudah masuk kawasan Situbondo. Di jalan ini sedikit bersahabat daripada sebelumnya. Rencana kami sehari itu harus sampai di Cikasur dan ngecamp di sana. Karena perjalanan ini bertepatan dengan musim hujan yang sedang berada di puncaknya, benar saja, seperti dugaan awal, ini tidak akan berjalan mudah. Selangkah demi selangkah, kami jejakkan kaki kami di jalanan yang dibasahi rahmat ilahi itu. Langkah mulai terasa berat. Urat-urat seakan diurut paksa. Belum sampai di perbatasan jalur resmi, kami pun terpisah menjadi dua kelompok. Karena dua di antara kami mulai loyo, kehabisan bensin. Mesin ABG yang mulai rentah ini kayaknya. Sesekali kami mengambil nafas panjang
dan mengurangi beban tas. Kami berkomunikasi dengan HT karena kelompok kedua yang bisa dikatakan hanya follower, yang mana ini perdana buat kami kesini ke gunung ini. Ekspresi kawasan pegunungan yang begitu luasnya terhampar. Sangat tidak lucu rasanya jika kami harus tersesat dan menjadi penduduknya Dewi Rengganis. Kami kira jalur resmi akan lebih bersahabat. Dari tadi sudah membayangkan ingin cepat-cepat sampai ke jalur resmi. Jalannya mulus, licin, selicin kulit janda. Ditambah struktur tanah yang bercekung tak menentu dilalui kendaraan trail. Ini benar-benar sangat merusak jalur. Bukankah motor itu untuk dikendarai di jalan aspal? Entahlah. Oke. Waduh. Serani. Jam 3:45 menit. Kami baru bersatu kembali, tepat di mata air 2. Di sini kami memutuskan untuk istirahat dan makan. Aman? Santai. Setengah 5 kami melanjutkan perjalanan. Hari mulai gelap dan langit mendung tak kunjung menyingkap tabirnya. Seketika teringat jika hari ini menuju malam Jumat. Tanpa membicarakan ini kepada yang lain, entah yang lain juga tahu kalau malam ini adalah malam Jumat. Saya sendiri hanya berpikir untuk menetralkan pikiran diri sendiri dengan sedikit getir, yang mana ini tidak seperti biasanya saya rasakan selama saya di gunung. Meski pada akhirnya kami pun sampai di savana Cikasur dengan perasaan dan stamina yang terkuras. Tepat pada jam 9:30 malam, di sini kami mulai melepaskan peluh dan penat sambil memulai masak untuk makan malam sebelum tidur. Beruntung Argopuro kaya akan sumber daya alamnya. Sayur dan jamur yang sebelumnya kami panen lumayan mengobati stamina yang sebelumnya terkuras. Sang surya mulai menampakkan senyumnya. Kami bangun dengan antusias untuk menikmati pagi, mengumpulkan semangat yang sempat terhamburkan akibat perang batin semalam. Di sini
kami seakan menjadi orang hutan. Tidur, sholat, mandi, nyuci, dan makan. Namun, kami benar-benar tidak mau menyia-nyiakan suasana ini dan sangat menikmati keindahan ini. Jam 9 kami melanjutkan perjalanan. Karena cuaca yang tidak mendukung, kami sedikit mengurangi aktivitas yang tidak begitu penting dan mempercepat perjalanan. Karena target kami dari Cikasur langsung ke puncak. Ada wis korong. Bocah cicak kan.
mungkin kita baru akan mengerti hakikat dari sebuah perjalanan saat kita sudah tidak lagi melakukan perjalanan cuma untuk dibilang keren oleh orang lain. Saat kita sudah tidak lagi sibuk mengingat tempat apa saja yang sudah atau belum kita kunjungi. Bukankah perjalanan yang seru itu dilihat dari persahabatan yang kita jalin dengan orang-orang baru? Bukankah perjalanan yang hebat itu diukur dari seberapa banyak pelajaran yang kita ambil dan seberapa banyak kebaikan yang kita berikan? Kita seringkali melihat namun tidak menyimak, mendengar namun tidak memperhatikan, mengabadikan namun tidak menikmati. Padahal sebuah kenangan akan tercipta jika hadir secara utuh, tanpa sibuk memikirkan akan posting foto dan video keindahan apapun di media sosial. Lagi pula, toh alam merupakan tempat untuk merenung, melepaskan kepenatan, menemukan persahabatan baru, dan mensyukuri karunia Tuhan.